merupakan hari-hari yang menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dengar dan kita baca di dalam beberapa riwayat para sahabat, bagaimana para sahabat termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, meriwayatkan bahwa Rasulullah sendiri kalau sudah 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, beliau lebih banyak mengkondisikan diri beliau semakin berjuang untuk memanfaatkan hari-hari akhir di bulan Ramadan itu untuk meningkatkan amal soleh dan ibadah. Bahkan sholatnya pun semakin diperbanyak, bacaan ayat dan surahnya pun semakin diperpanjang. Beda dengan kita, semakin ke akhir Ramadan, bacaan Qurannya semakin singkat, ayat dan suratnya semakin pendek. Lebih dari itu, Siti Aisyah meriwayatkan begitu hebatnya mujahadah Rasulullah pada 10 hari akhir Ramadan sampai kaki Rasulullah itu bengkak. Nabi tegak sholat, kata Siti Aisyah, baca surat Ali Imran, Nabi baca surah An-Nisa, sekali tegak Nabi baca satu rakaat itu lebih dari 100 ayat. Kusangka Nabi bakal ruku, tahu-tahu nyambung lagi ayat. Akhirnya pada saat Rasulullah ruku, begitu selesai Nabi membaca Subhanallah wa bihamdihi, kukira Rasulullah akan i'tidal. Tahu-tahu begitu diperhatikan, rukuknya pun sama lamanya dengan berdirinya tadi. Begitulah kata Siti Aisyah, pada setiap rukun sholat itu 1 rakaat. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab mujahadah, bab berjuang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Ini Rasulullah. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata 10 hari akhir Ramadan Nabi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk aktivitas ibadah. Nabi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berada di masjid. Awas, jangan salah paham. Nabi lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Bukan berarti Nabi itu tidak balik-balik. Balik juga. Kalau rumah Nabi itu sebelah dengan dinding masjid. Yang jadi makam Nabi sekarang itu kamar Nabi dengan Siti Aisyah. Jadi kalau Nabi metu dari kamar, Nabi langsung masuk ke rumah. Ini langsung menuju mihrab. Kita sekedar untuk introspeksi diri. Kadang-kadang di hari-hari akhir Ramadan, pandangan mata kita sibuk memperhatikan tulisan angka diskon yang ada di mall, di supermarket, yang menawarkan diskon dengan angka-angka yang luar biasa. Ada yang 40 plus 30%, ada yang 30% plus 30% lagi. Sampai kita terkecoh. Apalagi kalau kita membaca pemberitaan
Baca lah, baca untuk berita Sudah. bahwa Idul Fitri dianjurkan untuk sholat Di rumah. di rumah karena mengingat meningkatnya kasus COVID dan Palembang sudah ditetapkan menjadi zona merah. Dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang, cuma ada 2 kecamatan yang zonanya kuning, zonanya oranye. 16 lainnya abang dan baru. Baca dah mereka. Ada kan berita? Ya Allah ya Allah. Ini ujian dulu. Ujian dulu. Dengan COVID ini melawan niat jangan, tidak percaya jangan, lah banyak yang berlain banget, yang berduit laju, apalagi yang untung lajunya. Nah, kenapa yang berlain banget? Akhirnya kok ngalih ke kandus. Ini terlalu melawan jangan. Penakutnya jangan dulu. Singgonya antisipasi keselamatan diri gawe itu. Ada protokol kesehatan laksanakan. Cuma aku udah habis pikir, kenapa masjid di kongkong jaga jarak, mall dengan pasar tak jaga jarak, itu bahaya. Dari itu, mall dengan pasar, mana ada jaga jarak? Ayo, gila pasar itu pasar 12. Tekonaknya lografi dari saya, segala macam mampu badan manusia. Kita minta maaf. Ini bukan untuk memprovokasi. Terlalu melawan jangan, terlalu menakut jangan. Atau keliwat menakut. Setahun dari sejak awal COVID yang lalu, tidak betul, tidak diberi oleh anaknya. Karena anaknya tadi sayang, ayah tak keluar. Ini bahaya. Teko jemaat lagi dah. Jemaat. Kalau takut dari anak-anak jemaat. Tidak betul ya. Hampir setahun tidak betul. Nabi takdirkan Allah meninggal. COVID pun. Ini yang lebih parah. Ladak betul-betul. Tahu-tahu depan hati. COVID. Waktu itu terlalu melawan jangan, terlalu menakut juga ya. Jangan sampai keprihatinan COVID ini menjadikan kita patah semangat untuk beraktivitas ibadah di akhir Ramadan ini. Kalau ada jemaah yang letup ya biar gelap. Pikiran yang selamanya, pikir ayo. Bukan cuma urusan ibadah. Uji Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Jangan sampai kita nak pikir dua hari lalu urusan ketaatan, kesempatan berharga dengan waktu yang istimewa akhirnya menjadi terlewatkan. Ini kesempatan berharga, waktu yang istimewa. Inilah waktu Ramadan. Jangan sampai menjadi penghalang kita untuk tidak mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Allah. Kalau urusan hari ayo, nak berwin buntu sakit sehat, hari ayo masih hari ayo pulang, ya dah. Tak tahu dibuat ke 27 hari ayo. Jadi jangan sampai buat kita berpikir berapa banyak manusia
demi mensukseskan hari raya, habis-habisan, jor-joran. Begitu sampai di hari raya gembira. 2 hari sudah hari raya, maju duduk depan lawang rumah, ngelamun. Pada ditanya ngapain dia ngelamun? Habis galau. Lah sudah. Ngomong apa? Tiba-tiba habis galau. Lah habis-habisan mati-matian. Ternyata Ustaz habis hari raya bukan mulut tak maaf, bukan tangan pejabat tangan. Singgo minta maaf, teko ATM dijujuk lagi minta maaf. Nggak boleh, kita sudah mati-mati. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Laisa al-'aid liman labisa al-jadid, innamal 'aid liman ta'atahu yazid. Bukanlah berhari raya itu dengan yang serba baru, bukan. Tetapi bahwasanya yang berhari raya itu liman ta'atahu yazid. Bagi siapa yang ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Inilah orang yang berhari raya. Bahkan hadirin rahimakumullah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Kullu yawmin yaqta'uhu al-mu'min fil ibadah wa huwa lahu 'id. Setiap hari yang diisi oleh setiap orang mukmin dengan ibadah yang maksimal, maka sesungguhnya itulah hari raya buat orang beriman. Kalau tidak maksud kalimat. Jadi hari raya itu bukan cuma Idul Fitri. Hari raya buat seorang mukmin itu adalah ketika hari-hari yang mereka lewati, mereka maksimalkan isi dengan ibadah. Itu hari raya ya. Tapi justru orang yang berduka adalah ketika melalui hari-hari itu jauh dari hal-hal yang bernilai ibadah. Hari ini kita maksimal sudah berbuat ibadah. Bagi kita itu hari raya di orang mukmin. Besok kita maksimal untuk berbuat ibadah. Bagi kita itulah hari raya. Jadi berarti hari raya orang mukmin itu setiap hari. Iya, kata Sufyan Ats-Tsauri, setiap hari. Ketika hari itu maksimal kau isi dengan aktivitas ibadah dan amal saleh. 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana dengan Al-Quran? Ini bertanya, bagaimana dengan Al-Quran? Padahal hadirin sekalian, sadar atau tidak sadar, manusia ini menjadi mulia salah satunya kan asbab Al-Quran. Sebenarnya banyak yang dapat kemuliaan cuma gara-gara Al-Quran. Bukan cuma manusia. Dia dapat kemuliaan gara-gara Al-Quran. Tidak usah jauh-jauh. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul. Kenapa dia dikatakan malam yang paling mulia? Karena malam itu Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran. Dalilnya sudah jelas. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi malam itu menjadi mulia karena Al-Quran. Sebab Allah menurunkan Al-Quran. Tapi kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak menjadi mulia pada Lailatul Qadar. Tapi dia menjadi mulia karena malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran yang katanya ibadahnya lebih baik nilainya daripada dia beribadah 1000 bulan. Ada hubungannya. Ustaz, itu kalau ibadah yang dilakukan di malam Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mana dengan perbuatan maksiat? Ya, jangan pikir pahala baik kita besar bulan Ramadan ini. Dosa maksiat sama, main juga. Kalau di bulan-bulan haram baik manusia berbuat maksiat, dosanya double, apalagi di bulan Ramadan. Dalam setahun itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang istimewa.
Apa itu bulan-bulannya? Yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jelas Allah melarang kita berlaku haram, berbuat zalim pada bulan-bulan. Mana dalil? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berlaku zalim pada bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Ada larangan Allah secara khusus yang melarang kita berbuat maksiat pada bulan-bulan haram. Nah, Ramadan lebih mulia dari bulan-bulan haram. Kalau di bulan haram kita dosanya pajak double, apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi jangan kita berpikir amal baik, pahala baik yang bakal lipat gandakan. Maksiat juga. Yang kedua, hadirin sekalian, yang mendapatkan kemuliaan karena Al-Quran. Apa itu? Bulan Ramadan. Dia mendapatkan kemuliaan karena diturunkan Al-Quran bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan jadi mulia. Pajak baik Allah Ta'ala nak nyatikan puasa itu puasa wajib, jadi puasa wajib, bukan puasa Ramadan. Tapi ternyata kemuliaan Ramadan itu karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab suci Al-Quran. Ketiga, yang mendapatkan kemuliaan karena diturunkan Al-Quran. Apa itu? Kota Mekah dan kota Madinah. Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah kecuali cuma pada dua tempat ini. Maka kalau kita baca Al-Quran ayat Makkiyah, kalau kita baca Al-Quran ayat Madaniyah, mana ada ayat Indonesia. Nah, berarti mulia negeri Mekah, mulia negeri Madinah, karena Allah menurunkan Al-Quran melilit dua tempat itu. Bangsa Arab juga mendapat kehormatan. Kenapa? Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab. Bahkan orang-orang yang menjadi ahlul jannah, orang-orang yang menjadi ahli surga pun itu mereka berdialog dalam surga dengan bahasa Arab. Tapi Ustaz, kita ini kan tak baca bahasa Arab. Tak usah lama kita api. Pikir sampai dulu diri kita ini boleh nasib, boleh bagian tak masuk surga. Amal tak masuk surga lagi. Baca kalau bahasa Arab. Amal masih tinggal kampung lo tujuh ni baca juga. Cuma anak ente menyentuh. Baca juga. Jadi negeri Mekah dapat kemuliaan karena Al-Quran. Negeri Madinah dapat kemuliaan karena Al-Quran. Subhanallah. Bertambah kemuliaan. Maka itu kalau kita perhatikan negeri-negeri yang Allah sebut dalam Al-Quran itu, insya Allah itu negeri berkah dalam. Negeri yang berkah. Tiga. Yang keempat, apalagi yang jadi mulia sebab diturunkan Al-Quran. Sesuatu itu jadi mulia karena Al-Quran. Banyu, jauh-jauh. Banyu yang tidak dibacakan Quran dengan banyu yang dibacakan Quran beda. Atau molekul-molekul yang luar biasa. Nah ini kenapa? Karena keberkahan Al-Quran, karena kemuliaan Al-Quran. Banyu yang dibacakan Al-Quran, subhanallah, dengan banyu yang tidak dibacakan Al-Quran, fungsi manfaatnya jauh berbeda. Banyu yang dibacakan Al-Quran itu dapat menjadi syifa, jadi penyembuh dari penyakit. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi itulah fakta hasil penelitian secara nyata bahwa air yang dibacakan Al-Quran itu akan keluar suatu kemuliaan, akan keluar molekul-molekul yang kalau diminum bisa menjadikan tubuh kita jadi sehat. Nah kalau banyu lagi baca kuliah, apa lagi manusia? Kalau dibacakan Al-Quran, kalau manusia baca
segala benda jadi segala hajat. Tapi kalau Al-Quran jadi mulia kan. Allah turunkan Al-Quran sebagai tuntunan, pedoman. Bahkan salah satu pertanyaan yang akan kita jawab ketika kita mati, wama imamuka, siapa imammu? Bukan Ustaz Haji, bukan juga kiai, bukan juga habib. Tapi begitu kita ditanya wama imamuka, maka yang kita jawab wal Qur'anu imami. Al-Quran adalah imam. Al-Quran adalah ikutan. Al-Quran adalah pedoman. Al-Quran adalah kompas dalam kehidupan. Maka itu Al-Quran itu fungsinya ibarat rambu-rambu lalu lintas dalam kehidupan kita. Lalu kita berjalan bawa mobil, bawa motor, berjalan ada rambu-rambu. Kapan ada huruf P tanda disilang, tidak boleh pergi. Kapan ada huruf S disilang, tanda tidak boleh stop, ya lah. Kalau ada tanda garis putih, garis baris itu tandanya di depan itu tempat gua untuk juga jalan. Banyak. Kalau tandanya ada dibuat garis naik, tandanya di depan ada tanjakan. Biar kita siap, biar kita latihan, biar kita latihan. Inilah fungsi Al-Quran. Ini rambu-rambu dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah kita keluar dari rambu-rambu itu. Inilah kompas. Maka manusia, umat Islam, dia menjadi mulia dengan sebab diturunkan Al-Quran. Cuma kalau Al-Quran tidak turun, maka kita ngomong aku Islam, cuma dasar hukumnya kan? Kita ngaku diri kita Islam. Pendoman kita untuk beribadat, pendoman kita untuk beramal, pendoman kita untuk bermuamalah mana? Tak kaki. Tapi dengan sebab Allah turunkan Al-Quran, oh tahu bagaimana cara sholat, oh tahu kapan puasa itu dilaksanakan, oh tahu zakat itu wajib, oh tahu haji itu wajib, liman istata'a ilaihi sabila. Kan Al-Quran yang menerangkan. Coba kalau Al-Quran tidak turun untuk terangkan itu. Tahu mana hukum munakahan yang benar, tahu mana cara pembagian waris yang benar, tahu kita dengan akhlak, tahu ukuran iman manusia. Kenapa? Jika seberapa jauh dia rajin ke masjid, semakin manusia itu rajin ke masjid, insya Allah itulah menunjukkan kondisi imannya yang semakin bagus. Allah yang menyatakan, Innama ya'budu masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah tanda siapa orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Maka itu sendiri Pak, nasib manusia kalau hidup tidak kalau masuk masjid. Tapi siapa orang yang jadi ahli masjid, siapa orang yang galak duduk ke masjid, siapa orang yang galak dia hadir majlis di masjid, siapa orang yang galak sholat berjamaah di masjid, insya Allah minimal dia bakal dapat tambahan sebutan baik untuk diri. Bahkan dapat sebutan yang baik. Tapi kalau hidup tidak kalau masuk masjid, mak mana nak nambah sebutan baik untuk diri kita? Tak wajar. Cobalah Bapak Ibu, itu ada usah ngomong yang lain Pak, uang sakit Pak. Jadi rajin ke masjid. Tahu-tahu kirim selembar kertas, minta dibacakan Fatihah dan doa syifa. Tunjukkan dengan pengurus. Bapak Ibu minta permohonan baca Fatihah syifa dan doa. Untuk apa? Untuk kesembuhan simpulan. Simpulan ini yang sakit ini menjadi pengurus masjid yang biasa orang duduk di situ nak. Nambah tak sebutan baik? Nambah. Yang biasa orang duduk di situ nak. Tapi kalau tidak pernah masuk masjid, mana nak nambah sebutan baik untuk diri? Baru sakit Pak, apalagi mati. Bukan yang tak mati. Kalau dia mati, ahli masjid, diumumkan di masjid, berita ke keluarga, Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kita dengar siapa yang itu mati. Pada dengar simpulan tinggal. Ada jemaah kan yang mana atau yang kalah masjid itu lah. Ini kalimat mahal ini. Tidak pajak dibayar. Ini yang macam-macam. Tak pajak dibayar.
dia tu galak ke masjid itu, tidak baca dibayar. Tapi tergerak rewek mulut manusia itu ngaku memang dia tu galak ke masjid. Kalaupun kita upah kantor terasa masjid ini diupah kalau untuk ngakukan dia tu galak ke masjid, padahal dia tidak pernah ke masjid, berbohong kita makan sokong. Ya kau punya duit, kakek kau ngomong ngaku kantor memang dia tu galak ke masjid, padahal dia tidak pernah ke masjid, makan sokong. Kedua bohong, barang tidak kafir dia dong. Makanya orang ahli masjid itu masya Allah, matinya sudah dapat sebutan yang baik. Oh iya dia rusak galak masjid itu. Aduh aku tahu. Nah, dia tuh ustaz memang rajin ustaz ke masjid, walaupun datang belakangan terus. Walaupun datang belakangan terus. Oh ingatnya rusak, aku tahu almarhum itu tahu. Ada terus ustaz itu, kalau ustaz ceramah update terus dia tuh di masjid. Walaupun matanya menjem, palanya nunduk, badan senderan, kaki lunjuk, aduh tak biasa. Bukan ngomong ke kamu, bukan. Kamu tak lunjuk, kamu menjem laju, bukan. Aduh melarang kamu tidak. Memang hak kamu ni ya. Bukan apa anaknya beda. Tapi tetap disebut, oh memang galak ke mas. Nah tidak baca dibayar gitu. Kalau baca itu duit kau banyak. Kalaupun dibayar hari itu lalu besok lain lagi kok. Ay sudah lah Ustaz, kami ini ngomong dia galak ke masjid kemarin itu. Boleh dapat faedah, boleh. Hari tidak kaki lagi apa ya ngomong dia galak ke masjid. Maka itu Bapak Ibu ada jamaah yang nanya Ustaz jamin ya lah uang yang rajin di masjid itu pasti mati beriman. Tidak mah itu loh. Aku tidak ada ngomong jamin pasti mati beriman, tidak. Dari tadi aku tidak ngerti ngomong itu. Cuma yang ngomong itu kalau uang galak ke masjid, insya Allah dapat sebutan tambahan untuk sebutan yang baik. Karena tidak ngerti dari tadi ngomong jamin pasti mati beriman, tidak. Urusan kepastian mati beriman itu urusan Allah, bukan urusan Ustaz. Ya, nah maka itu jangan buat fitnah. Ujus tak wajib siapa galak masjid pasti mati beriman. Oh tidak, aku itu kan Nabi. Cuma aku ngomong, siapa yang galak ke masjid, insya Allah amal dia pula akan menambahi sebutan yang baik untuk hidupmu. Kalau galak ke masjid, itu mati. Mau cerah lah itu. Galak ke masjid Ustaz almarhum itu rajin Ustaz pengajian. Aduh dia tuh. Biar Ustaz tak nyingok, Ustaz ibu itu hadir terus kalau Ustaz ceramah. Walaupun kalau Ustaz ceramah dia sibuk melakar besar. Kalau Ustaz tak nyingok, aduh dia tuh dibalik hijab Ustaz. Bergesah habis-habis cinggo sepanjang Ustaz ceramah dia bergesah dulu. Habis Ustaz ceramah habis dulu dia bergesah. Ada tak yang ada itu? Nah, kamu dewek yang jawab, bukan aku. Nah, keras, so yang tahu-tahu itu. Aku tak ada kayak tidak, Pak. Ngomong yang sebenarnya baik. Jadi untuk memastikan bukan urusan Ustaz, ya lah, bukan urusan Ustaz. Tapi bakal nambah sebutan yang baik. Ada belum Bapak Ibu? Manusia tahu-tahu tak kalau masuk masjid, tidak niat masuk masjid, tahu-tahu. Nah ditakdir Allah mati di masjid, duduk di bawah mimbar di masjid. Subhanallah, masya Allah. Bertahun-tahun tak kalau masuk masjid, ditakdir Allah mari dia masuk masjid, mati di masjid, duduk bawah mimbar. Punya sedek, mari kota amal, betul. Walau mati di masjid, asbab mati maling, tidak juga mati begini. Maka ibaratkan jadi manusia, jadi beliau karena Allah menurunkan Al-Quran kepada orang beriman. Nama itu juga hadirin rahimakumullah. Suatu negeri, suatu bangsa bakal menjadi baik, bakal menjadi terhormat itu karena ahli negeri itu memang mengamalkan Al-Quran. Kalau dia mengamalkan Al-Quran, bukan cuma manusia, tapi seluruh negeri itu dijadikan oleh Allah baik. Seluruh negeri itu bakal
iman dan beramal soleh, la fatahna alaihim barakatin minas samai, niscaya kami bukakan kata Allah pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi manusia banyak ingkar, manusia banyak dustaku, ngaku beriman dengan Al-Quran tapi tidak elok petunjuk Al-Quran, ngaku beriman kepada Al-Quran tapi tidak ngamal berisi Al-Quran. Maka itu keberkahan sedikit-sedikit diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih ada waktu kesempatan, hari ini belum 22 Ramadan, untuk kita memanfaatkan kesempatan beramal di bulan Ramadan ini untuk kembali kita akrabkan dengan Al-Quran. Ada juga yang etika Ustaz pagi juga beretika, cuma bukan berarti tidak balik-balik. Ini tuh, ini dari tanggal 21 Ramadan 10 hari tidak balik-balik. Harap-harap bakal betul berbaikat Quran. Kapan balik ke rumah pagi lebaran tanggal 1 Syawal, baru buka lama, bagi ini dan gelap. Ini makan lagi masjid sana, kau tidur lagi masjid sana, sama musik kami lagi. Bukan boleh dalam kota. Jadi ini akhirnya jadi luar biasa. Ada buat kaum beriman, semakin di penghujung Ramadan, ada rasa keprihatinan, ada rasa sedih. Ngaku sedih akan berpisah dengan Ramadan, tapi sebenarnya tidak perlu kita sedih kalau Ramadan nanti, sebab Ramadan pasti akan datang lagi. Yang perlu kita sedihkan adalah ketika Ramadan tahun depan datang lagi, ternyata kamu sudah tidak berjumpa dengan Ramadan. Itu yang mesti kau sedih. Hidup ini singkat, hadirin sekalian. Di masa singkat ini, ambillah kesempatan, manfaatkan waktu. Kalau dikatakan singkat, yang sudah di jalan itu masa cepat kan? Cepat kan? Ada orang yang ngomong, Ustaz, ya Allah nak keras, tunggu dari 50 main Ustaz. Cepat ya Pak, yang sudah di jalan. Kalau kita nunggu memang mungkin rasanya lah, tapi yang sudah di jalan cepat. Ini nggak ada keras. Lagi 2 minggu kita lewat Ramadan. Apalagi bisa dikatakan. Oke, itu dikatakan oleh para ulama, hidup itu singkat. Hidup manusia itu sesingkat antara jarak antara azan dan sholat. Itu jarak hidup manusia antara azan dan sholat. Lahir di azan, mati di sholat. Cuma itulah. Lahir di satu azan, mati di azan dengan sholat. Dengan sholat selesai. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan yang sekali. Waktu yang banyak tersisa. Mudah-mudahan juga insya Allah kalau kita manfaatkan dengan kesungguhan, mudah-mudahan masih termasuk kita bertolong yang mendapatkan keberkahan Allah. Tapi ingat kata Imam Ghazali, mujahadah, kesungguhan dalam memanfaatkan akhir Ramadan mesti disertakan dengan 2 perkara. 1 khauf, 2 raja. Siapa orang yang bersungguh-sungguh beribadah maksimal, tapi dalam dirinya tidak ada khauf, tidak ada raja, dikhawatirkan amalnya bakal sia-sia. Khauf, kita beramal banyak berbuat taat, sehingga berzikir, ngaji, sholawat, sembahyang sunat, gawe gitu. Ada khauf dalam diri, ada rasa takut dalam diri. Mesti dia sertakan dengan rasa takut. Kalau dia tidak sertakan rasa takut, awas kebir dengan takabur masuk, kata Imam Ghazali. Nah ini bahaya. Iya. Khauf apa takutnya? Takut jangan sampai amalnya bakal ditolak oleh Allah, jangan sampai amalnya bakal disia-siakan oleh Allah. Sebab hadirin sekalian, senjata hawa nafsu yang paling halus itu menjadikan kita ini kunjung. Kita merasa banyak berbuat taat, banyak beramal soleh. Walaupun naujud masuk saat kita bangga. Walaupun mulut kita tidak ucap, tapi dalam hati, alhamdulillah, aku banyak membuat amal aku dibandingkan dengan dia. Dalam hati itu berdua. Inilah kata Imam Ghazali,
senjata hawa nafsu yang paling halus itu adalah menjadikan diri manusia itu berlaku mundur. Maka itu mesti ada khauf, mesti ada rasa takut. Kedua ada roja. Roja itu artinya harap. Roja dengan harap itu, roja dengan khauf itu ibarat dua jari selalu berdekatan. Kalau khauf artinya takut, roja artinya berharap. Maka itu selesai kita beribadah, selesai kita berbuat taat, sertakan dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan harapan yang Allah. Jadikan ini amal yang bakal menjadi pemberat timbangan kebaikan kami. Ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia berbuat amal, hati-hati. Kalau hilang rasa harapnya kepada Allah, dikhawatirkan muncul rasa harapnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah muncul rasa harapnya kepada makhluk Allah, amalnya bakal hilang ikhlas. Hilang ikhlas, ampun juga. Maka itu khauf dan roja itu mesti ada di dalam kesungguhan kita beramal, yang menyertai adalah rasa takut dengan rasa harap. Sampai ada jamaah yang tanya, Ustaz, antara khauf dengan roja tadi, mana yang harus kita dahulukan? Antara takut dengan harap, kira-kira yang mana yang harus kita lakukan lebih dulu? Mana yang lebih utama? Lebih utama khauf, takut, atau lebih utama roja, harap? Maka ini dijawab oleh Imam Ghazali. Seandainya kata Imam Ghazali, dihadapkan kepadamu ada makanan sama segelas banyak minum, kira-kira yang mana dulu yang Anda ambil? Coba. Kalau dihadapkan ke depan kita, ada makanan, ada gelas isi banyak minum, yang mana kita ambil duluan? Banyak minum. Tapi awal lapar atau makan? Coba. Jadi jawaban Imam Ghazali bijak hadirin sekalian. Ini tandanya kedua-duanya ini sama, Pak. Sama. Jadi kalau ditanya mana yang lebih kita utamakan, khauf, takut atau roja, berharap, sama kata Imam Ghazali. Tapi di kondisi maka saat yang dihadapkan kita ada makanan dengan banyak minum, rasa ke diri kita. Kalau saat itu kau merasa haus dahaga, ambillah banyak minum dulu. Tapi kalau saat itu kau merasakan lapar, ambillah makanan. Akhirnya bahasa minum. Kalau kita merasa haus, ambillah minum dulu. Perut lapar baru kan. Kalau nak kita masuk ke dua-duanya, tak baca, praktek lapar ini, tapi tak tahu masuk. Makanlah roti, baru kita minum. Kira-kira apa lah kejadian? Kita mulut nasi, masuk terus. Baik minum dulu. Mana lah nak punya? Maka itu di kondisi ketika Imam Ghazali. Kalau kau merasakan haus, maka ambillah air. Jika kau merasakan lapar, ambillah makan. Sudah itu baru kau minum. Mudah-mudahan pencerahan kita begini ada manfaat dalam diri amal soleh yang kita usahakan. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada singkong 2 pertanyaan yang belum ditanya. Ya bukan tanya, mikir apa yang ditanya. Nanti tanya tutup doa, yang lagi. والله أعلم بالصواب وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا